Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Selaku Komisioner Bidang Komunikasi DSP, Master Asesor yang sedang melaksanakan tugas untuk di platform di CRSP SMK N1 Samarinda. Mungkin waktu dan juga silakan. Ya Bapak Ibu, untuk mengawali dari kebijakan sistem sertifikasi ini ada beberapa isu strategis yang kita hadapi, yang perlu kita sikapi bersama. Pertama, adanya bonus demografi, di mana Indonesia ini bersyukur karena kita mendapatkan bonus demografi, di mana tahun 2020 sampai 2030 kita ini akan kebanjiran tenaga kerja muda dan produktif. Jadi Indonesia ini bersyukur memiliki bonus demografi karena banyak tenaga kerja muda dan produktif dibanding dengan negara lain. Jepang contohnya itu lebih banyak berusia tua, tapi kita ada bonus demografi. Nah, bagaimana kita bisa mengelola bonus demografi ini? Ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena bonus ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi ancaman. Katakanlah tenaga kerja muda kita berlimpah tetapi pekerjaan tidak ada. Nah, ini menjadi persoalan. Maka dari itu perlu kita bisa mengelola bonus demografi ini sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, ini sudah diberlakukan sejak Desember 2015 dan salah satu kesepakatan dalam MEA ini adalah free mobility of skilled labor. Harus bebas tenaga kerja terampil negara anggota ASEAN. Nah, sehingga kita juga harus bisa menyiapkan SDM-SDM kita, baik itu lulusan-lulusan dari SMK, itu nantinya bisa bersaing di regional ASEAN. Jadi bukan hanya di Indonesia saja secara nasional, tapi kita bisa bersaing di kancah ASEAN. Kemudian adanya revolusi industri 4.0. Nah, ini menjadi hal yang sudah kita bicarakan beberapa tahun terakhir ini, bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini mempercepat proses digitalisasi. Nah, revolusi industri 4.0 ini sudah merupakan keniscayaan disrupsi teknologi. Jadi sekarang ini Internet of Things, digitalisasi, big data, dan bahkan sekarang sudah masuk ke era metaverse. Nah, tentang metaverse ini Bapak Ibu, saya sebelumnya memang masih belum bisa membayangkan, tetapi beberapa hari yang lalu saya diundang rapat dengan Jepang gitu ya, di Jepang. Ternyata rapatnya bukan menggunakan Zoom, tapi menggunakan metaverse version. Nah, sehingga saya juga bingung karena kita harus membuat sosok kita sendiri dengan avatar gitu, sehingga kita bisa hadir langsung di Jepang di ruang meetingnya, dan bisa bicara, bisa salaman, bisa tos gitu, bisa tepuk tangan. Jadi memang ini luar biasa, dan saya akhirnya bisa merasakan bahwa metaverse ini ke depan ini akan terus berjalan. Jadi kita tidak perlu hadir di negara lain, tapi kita bisa hadir secara metaverse. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, SDM Indonesia ini dituntut tidak hanya kompeten, tetapi menguasai teknologi. Jadi ini sudah suatu keharusan bagi SDM kita. Kemudian pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun lebih dan sekarang mudah-mudahan sudah akan segera hilang. Ini juga memberi dampak luar biasa pada persaingan sumber daya manusia Indonesia. Karena selama 2 tahun lebih ini banyak perusahaan-perusahaan dunia industri, dunia kerja melakukan pengurangan karyawan, bahkan PHK. Nah, sehingga kita meyakini ke depan ini dunia kerja, dunia industri akan merekrut tenaga kerja yang sudah kompeten dan tentu memiliki bukti kompetensi. Karena apa? Karena
perusahaan-perusahaan dunia kerja industri harus efisien, harus efektif. Sulit lagi untuk mengeluarkan biaya untuk melatih atau training daripada tenaga kerja yang direkrut. Jadi harus merekrut yang sudah kompeten, yang sudah bisa bekerja. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita ke depan. Lanjut. Maka dari itu Bapak Ibu, sertifikat kompetensi ini merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan dari negara terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Nah, jadi basis kita dalam memberikan pengakuan sertifikat kompetensi ini adalah standar kompetensi kerja. Nah, tentu yang telah disepakati dan ditetapkan. Nah, yang dipegang oleh Pak Presiden Jokowi ini, Bapak Ibu, ini bukan sertifikat tanah yang dibagi-bagikan, tapi ini sertifikat BNSP. Pada kesempatan tahun 2017, beliau mengatakan penting seluruh SDM Indonesia memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi. Jadi Bapak Ibu, bukti kompetensi ini kalau kita memberi contoh, umpamanya kita memiliki rumah tanah, pasti kita ingin memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik. Kita punya kendaraan, pasti kita ingin memiliki BPKB sebagai bukti hak milik. Nah, kalau kita memiliki kompetensi, keahlian tertentu, maka kita juga harus memiliki bukti kompetensi, yaitu berupa sertifikat kompetensi yang memang diterbitkan oleh negara, dalam hal ini BNSP. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tujuan sertifikasi kompetensi ini adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Jadi kita ini bukan mengembangkan kompetensi, yang mengembangkan kompetensi itu lembaga pendidikan, lembaga pelatihan. SMK itu mengembangkan kompetensi, tapi sertifikasi memastikan dan memelihara. Jadi memastikan apakah siswa lulusan SMK ini dia sudah betul-betul kompeten sesuai dengan skema-skema yang sudah dipelajari ya, selama dia menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Nah, sehingga memastikan bahwa kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Nah, maka dari itu kompetensi itu harus terpelihara dan terkini. Jadi kalau orang bilang dulu saya kompeten, itu dulu, tapi sekarang harus kita pastikan apakah sekarang kompeten. Lanjut. Nah, manfaat sertifikasi tentu pertama kita berharap terciptanya link and match antara lulusan pendidikan pelatihan dengan kebutuhan industri. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting agar ke depan ini kita sudah link and match antara lulusan pendidikan, lulusan pelatihan dengan dunia industri. Nah, sertifikasi dalam hal ini bisa menjadi jembatan terciptanya link and match. Kemudian penjaminan mutu. Nah, sertifikasi diharapkan dengan proses asesmen yang memiliki suatu standar asesmen dan berbasis pada standar kompetensi, maka diharapkan bisa menjadi penjaminan mutu sertifikat kompetensi tersebut. Jadi pemegang sertifikat itu memang kompeten. Kemudian bisa menjadi personal branding untuk tujuan berwirausaha. Jadi kalau seseorang katakanlah dia lulusan SMK bidang otomotif, dia mendapat sertifikat kompetensi, kemudian dia bisa membuka bengkel sendiri karena dia kompeten di bidang otomotif. Nah, sehingga masyarakat akan percaya pada bengkel tersebut karena dikelola oleh orang yang kompeten. Kemudian membantu tersedianya manajemen talenta. Nah, Bapak Ibu, sekarang pemerintah sedang mengembangkan talent pool ya, yang terdiri dari seluruh SDM kita memiliki talenta-talenta itu dikumpulkan dalam satu data. Nah, tentu dengan sertifikasi ini diharapkan bisa membantu tersedianya manajemen talenta. Lanjut.
Nah kemudian kita bersyukur Indonesia ini secara perundangan, regulasi, peraturan sudah banyak sekali yang mengamanatkan SDM kompeten. Nah yang saya tampilkan di sini hanya sebagian saja, Bapak Ibu. Masih banyak lagi perundang-undangan, peraturan yang mengamanatkan SDM kompeten. Antara lain Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi, ada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 ini yang terbaru tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Undang-Undang Nomor 3 Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Perdagangan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini merupakan lembaga independen yang dibentuk atas amanah Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, BNSP ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, jadi bukan di bawah satu kementerian. Jadi kita langsung karena lembaga independen, jadi memang kami 7 orang komisioner ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dalam masa waktu 5 tahun satu periode. Kemudian BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. Jadi untuk membantu percepatan sertifikasi kompetensi dari seluruh sektor bidang, maka kita membutuhkan lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi BNSP untuk membantu percepatan sertifikasi kompetensi. Nah, maka dari itu hari ini calon LSP SMK Negeri 1 Samarinda ini sedang mempersiapkan sumber daya sertifikasi antara lain asesor kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Lanjut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018, ada 6 fungsi yang diberikan kepada BNSP. Pertama, pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional internasional, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi. Kemudian pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional dan internasional, dan pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Nah, poin nomor 6 ini sangat relevan dengan era revolusi industri 4.0 ini, karena kita ingin memiliki satu data yang mencakup seluruh SDM yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, sehingga mempermudah investor kalau akan masuk ke Indonesia, dia bisa memetakan potensi sumber daya manusia Indonesia di bidang tertentu, sehingga dia tidak perlu membawa tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Jadi karena data-data SDM kita yang sudah kompeten, ada bukti kompetensinya sudah tersaji. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP, pada bab 7 pasal 23 dikatakan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan atau telah diakui lembaga internasional tetap berlaku dan ini disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Jadi kalau selama ini sudah ada sertifikasi yang berjalan atas berdasarkan undang-undang atau telah diakui lembaga internasional, bukan serta-merta tidak diakui tapi tetap berlaku, tapi disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh BNSP. Jadi Bapak Ibu, segala perundang-undangan, peraturan, regulasi yang ada itu kita harus mengelolanya seperti sebuah orkestra, yaitu terpadu satu sama lain, sehingga masing-masing itu tidak jalan sendiri-sendiri,
Ya, kalau orkestra, kalau instrumennya mau sendiri-sendiri, suaranya tidak indah didengar. Tapi kalau mau diatur oleh seorang dirigen gitu, sehingga dia saling terpadu satu sama lain, maka hasilnya enak didengar. Nah, maka dari itu begitu pula dengan perundang-undangan, regulasi peraturan yang cukup banyak tentang SDM kompeten ini, kita harus mengelolanya seperti sebuah orkestra. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami informasikan peraturan Presiden Perpres terbaru nomor 68 tahun 2022, ini masih baru sekali, tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Lanjut. Nah, BNSP dalam hal ini, dalam Perpres 68 tahun 2022, itu berperan dalam penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi pada bab 5, pasal 16. Penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui, nah yang poin B-nya, sertifikasi kompetensi garis miring profesi bagi peserta didik, peserta latih. Nah, kemudian di nomor 3, sertifikasi kompetensi atau profesi bagi peserta didik, peserta latih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi Bapak Ibu, di Perpres 68 tahun 2022 ini sudah sangat jelas di sini bahwa sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh LSP yang dilisensi oleh BNSP. Nah, jadi kalau bukan yang dilisensi oleh BNSP, tentu itu bukan yang dimaksud di dalam Perpres 68 tahun 2022. Ya. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi sebagai dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan melalui saling pengakuan antar negara. Jadi kita juga bisa saling pengakuan antar negara. Lanjut. Kemudian sertifikasi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional atau standar kompetensi kerja khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian lembaga sertifikasi profesi sebagai yang dimaksud pada ayat 3 melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan asesor dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Jadi Bapak Ibu, walaupun LSP P1 SMK itu bisa juga melibatkan asesor dari dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Ya, jadi itu akan membantu kepercayaan dari industri. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu dari LSP nanti dan juga merekrut asesor dari dunia industri. Lanjut. Nah, sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional itu terdiri dari 6 subsistem. Pertama, subsistem pengembangan kelembagaan. Disinilah calon-calon LSP seperti calon LSP SMK Negeri 1 Samarinda, kemudian tempat uji kompetensi, skema-skema sertifikasi, SDM sertifikasi. Kemudian subsistem lisensi, BNSP memberikan lisensi kepada LSP. Jenis-jenisnya adalah SPP1, pendidikan pelatihan, LSPP1 industri, instansi, LSPP2 instansi atau industri, LSPP3 yang didirikan oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri. Kemudian subsistem sertifikasi kompetensi, di mana kita melaksanakan sertifikasi ini melalui suatu proses asesmen, mulai dari pendaftaran sampai keputusan sertifikasi, dan kita mengacu kepada standar kompetensi kerja, bisa standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, bisa standar kompetensi kerja khusus, bisa standar kompetensi kerja internasional. Kemudian siapa saja SDM yang disertifikasi, lulusan pendidikan pelatihan, bisa juga sudah berpengalaman. Tapi ini khusus untuk LSP P3. Kalau LSP P1 pendidikan pelatihan hanya mensertifikasi peserta didiknya. Kemudian subsistem harmonisasi, kita melakukan harmonisasi dengan kementerian lembaga, dengan asosiasi profesi, asosiasi industri, dan juga dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka untuk mencapai mutual recognition arrangement atau MRA.
Kemudian subsistem data dan informasi, kita harus bisa mengembangkan big data tentang SDM sudah memiliki bukti kompetensi. Kemudian subsistem penjaminan mutu, dimana kita harus memastikan proses sertifikasi ini sudah melalui proses sesuai dengan standar assessment sehingga penjaminan mutunya dapat terjamin. Lanjut. Berbicara tentang sertifikasi kompetensi, Bapak Ibu, sertifikasi itu dari proses hulu ke hilir kita ini di hilir. Jadi kita ini di ujung dari suatu proses, karena fungsi kita ini memastikan. Nah, sehingga sangat bergantung dari proses dari hulunya. Yaitu pertama, industri pengguna ini harus menerjemahkan apa sih kebutuhannya dan diterjemahkan ke dalam standar kompetensi kerja. Ya itu tadi bisa SKKNI, bisa standar kompetensi khusus, bisa internasional. Nah, kalau sudah diterjemahkan kebutuhan dalam standar, maka dunia atau lembaga pendidikan, lembaga pelatihan bisa mengemas kurikulumnya berbasis kompetensi mengacu kepada standar kompetensi yang sudah dikembangkan oleh industri pengguna. Sehingga di sini sudah terjadi satu kolaborasi, kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan standar yang sama. Nah, kemudian LSP yang terlibat BNSP mengembangkan skema-skema sertifikasi sesuai kebutuhan, mengacu juga pada standar kompetensi yang sama yang dibuat oleh industri. Nah, sehingga lulusan pendidikan pelatihan disertifikasi masuk ke industri tentu sudah cocok, sudah match dengan kebutuhannya. Karena yang membuat standar itu adalah industri pengguna sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, jadi harusnya demikian. Sehingga 3 pilar pembangunan SDM kompeten ini, industri pengguna, lembaga pendidikan pelatihan, LSP yang melakukan sertifikasi, itu bisa berkolaborasi, bersinergi satu sama lain. Nah, sehingga 3 pilar utama pembangunan SDM ini harus betul-betul menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan juga mengacu pada satu standar. Lanjut. Nah, berikutnya adalah apa saja infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi profesinya, LSP. Yang kedua, standar kompetensi, ya, bisa SKKNI, bisa standar khusus, bisa standar internasional. Kemudian skema sertifikasi. Nah, ini adalah menunya LSP. Kemudian instrumen assessment, materi uji kompetensi, tempat uji kompetensi PUK, dan asesor kompetensi. Nah, ini sumber daya sertifikasi yang harus dipenuhi dalam rangka kita menjalankan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Lanjut. Nah, yang pertama, lembaga sertifikasi profesi ada berbagai jenis LSP. Ini jenis Bapak Ibu. Yang pertama LSP P3. Ini didirikan oleh asosiasi profesi atau industri untuk mensertifikasi tenaga kerja atau SDM sesuai dengan sektor, bidang atau profesi. Ya, tentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Jadi kalau LSP P3 ini cakupannya lebih luas. Ya, dia bisa mensertifikasi lulusan pendidikan pelatihan bisa yang sudah berpengalaman. Tapi tentu sesuai dengan sektor bidang yang sudah diberikan. Jadi LSP P3 tidak boleh supermarket, semua ada. Jadi harus pilih sektor. Kalau pariwisata, kalau pertambangan, pertanian. Jadi tidak bisa multi sektor. Dia harus memilih satu sektor. Kemudian LSP yang kedua ini didirikan oleh industri atau instansi untuk mensertifikasi SDM lembaga induknya, SDM dari pemasoknya dan jejaring kerjanya sesuai ruang lingkup didirikan oleh BNSP. Kemudian LSP P1 industri ini didirikan oleh industri atau instansi untuk mensertifikasi karyawannya sendiri. Kemudian LSP P1 lembaga pendidikan pelatihan. Nah, ini didirikan oleh lembaga pendidikan pelatihan, tujuannya adalah untuk mensertifikasi peserta pendidikan atau peserta pelatihan berbasis kompetensi
dan mengacu kepada sistem sertifikasi yang memang sudah ditetapkan. Jadi skemanya, ruang lingkupnya seperti yang diberikan oleh BNSP. Nah, untuk SMK tentu ada jejaring kerja dari lembaga induknya. Jadi bisa ada jejaring dari LSP SMK. Nah, jejaring dari LSP SMK ini harus ditetapkan oleh dinas provinsi atau dari direktorat SMK. Jadi harus ditetapkan untuk jejaring tersebut. Lanjut. Nah, kemudian penelusuran sistem sertifikasi Bapak Ibu ini penting karena sistem kita ini harus tertelusur, terdokumentasi. Yang pertama, BNSP ketika akan memberikan lisensi kepada LSP, kita berkoordinasi dengan instansi teknis pembina sektor. Nah, kalau dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Budaya, Mitra Studi. Kemudian ketika akan memberikan lisensi kepada LSP, BNSP menugaskan tim asesor lisensi untuk melaksanakan asesmen terhadap calon LSP tersebut. Kalau dokumen sudah lengkap. Nah, setelah dilakukan asesmen, ini dibuktikan dengan surat tugas. Ada SPT-nya, tim asesor lisensi yang bertugas. Kemudian LSP ketika akan memverifikasi tempat uji kompetensi juga menugaskan tim verifikator, bisa asesor lisensi, bisa asesor kompetensi, untuk melakukan verifikasi terhadap TUK tersebut. Ini juga ada surat tugas. Kemudian ketika akan melakukan asesmen, maka LSP menugaskan asesor kompetensi, ada SPT-nya untuk melakukan uji kompetensi terhadap asesi yang sudah mendaftar. Jadi ini semua tertelusur dan terdokumentasi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu nanti sebagai asesor ketika ditugaskan oleh LSP harus minta mana surat tugas saya. Jadi harus ada cek and recheck. Karena saya beberapa kali juga menemukan ketika menyaksikan uji kompetensi witness di LSP SMK itu surat tugasnya nggak ada. Katanya cuma di WA gitu. Saya bilang ya jangan mau kalau di WA, harus ada surat tugasnya, SPT-nya. Karena surat tugas itu menjadi legalitas daripada Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Dan SPT ini harus dikumpulkan. Karena kalau sudah 20 kali melakukan asesmen dibuktikan dengan SPT, Bapak Ibu sudah bisa memenuhi persyaratan awal untuk bisa menjadi master asesor kompetensi. Jadi harus dikumpulkan bukti-bukti surat tugas tersebut. Tapi itu masih tahap awal, masih ada tahap berikutnya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Ini berupa rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Kemudian skema sertifikasi, Bapak Ibu, ini merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori kualifikasi, leveling atau jabatan, okupasi atau keterampilan tertentu dari seseorang. Nah, khusus untuk LSPP 1 SMK, skemanya itu sudah ditetapkan bersama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat SMK dengan BNSP. Sehingga skemanya sama. Mau di Samarinda, SMK Samarinda, di Papua, di Jakarta, semua sama skemanya. Jadi tinggal memilih saja. Lanjut. Nah, berikutnya adalah instrumen assessment atau materi uji kompetensi. Nah, ini nanti akan didalami lebih dalam oleh para master asesor. Saya ingin mengatakan saja bahwa format perencanaan asesmen dan instrumen ini selalu dinamis, jadi bisa berkembang terus. Nah, saat ini kita menggunakan format tahun 2020. Nah, ini bisa terus, bisa saja tahun depan atau 2 tahun lagi ada lagi yang baru, karena ini dinamis sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi Bapak Ibu harus terus bisa memantau perkembangan format-format
instrumen terbaru, karena nanti akan ada surat edaran dari BNSP. Lanjut. Kemudian berikutnya tempat uji kompetensi. Nah, ini tentu kita ingin TUK ini bukan hanya sekedar TUK, tetapi menerapkan tempat kerja yang baik, good practices. Jadi ada good manufacturing practices dan sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh LSP agar menambah menjadi nilai tambah dalam rangka kita memberikan pelayanan asesmen kepada asesi. Lanjut. Nah, berikutnya adalah asesor kompetensi. Nah, inilah Bapak Ibu calon asesor kompetensi. Nah, seorang asesor kompetensi itu adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional. Untuk menjadi seorang asesor kompetensi harus memiliki kompetensi metodologi asesor kompetensi, yaitu yang saat ini Bapak Ibu mengikutinya, yaitu ada 3 unit kompetensi, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Jadi ini adalah metodologi. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, memang BNSP masih memberikan kelonggaran sampai tahun depan atau 2 tahun lagi. Jadi kompetensi teknis itu bisa berupa sertifikat kompetensi teknis, bisa berupa surat keterangan dari instansi atau perusahaan tempat seorang asesor itu bekerja. Lanjut. Nah, kompetensi itu Bapak Ibu, dia harus memahami skema sertifikasi yang relevan. Jadi paham terhadap skema-skema sertifikasi yang akan diujikan. Kemudian asesor itu harus menginduk kepada satu LSP. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi asesor itu di-SK-kan hanya oleh satu LSP, tidak bisa di-SK-kan lebih dari satu LSP. Karena kalau terjadi demikian nanti ketika LSP mengajukan blanko sertifikat ke BNSP itu ditolak oleh sistem karena asesor sudah terdaftar di LSP yang satu. Jadi dia harus hanya satu LSP. Nah, kemudian kenapa asesor harus menginduk di satu LSP? Ini adalah agar LSP bisa memantau kinerja dan keandalan asesornya. Jadi kalau terdapat kekurangan maka LSP harus melakukan tindakan perbaikan. Nah, dalam hal ini maka terjadi continuous improvement. Nah, kemudian asesor kompetensi juga dalam melaksanakan asesmen harus mengikuti skema sertifikasi dan SOP asesmen dari LSP yang menugaskan. Nah, ini penting. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, pada calon asesor kompetensi, asesmen berbasis kompetensi atau uji kompetensi itu berbeda dengan ujian di lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Tentu karena lembaga pendidikan pelatihan fungsinya adalah mengembangkan kompetensi, maka ujiannya berbeda. Nah, kalau di kita fungsinya adalah memastikan kompetensi, maka kita berbeda lagi. Jadi tidak bisa disamakan dengan ujian di sekolah. Nah, asesmen berbasis kompetensi itu mencakup bukti, pengumpulan bukti oleh asesor kompetensi. Kemudian sejauh mana dia membuat keputusan, sejauh mana seorang pekerja dapat mendemonstrasikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi. Jadi ini mengenai pengumpulan bukti. Lanjut. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti itu menjadi sangat penting di dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Nah, prinsip-prinsip asesmen tentu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Itu harus dipastikan validitasnya, reliabilitasnya, terus konsisten. Asesor A, asesor B harus sama standarnya. LSP di Samarinda dengan LSP di Surabaya harus sama standar. Tidak boleh kalau di Surabaya lebih susah, di Samarinda lebih mudah. Kemudian fleksibilitas, fairness, keadilan.
Kemudian aturan bukti, karena kita berbasis bukti, maka bukti itu harus berkualitas, sehingga harus dipastikan aturan bukti itu valid, asli atau otentik, terkini dan memadai. Jadi seorang asesor ketika melihat bukti-bukti itu dia harus pastikan bukti-bukti ini valid, asli, terkini dan memadai. Ini harus dipastikan agar kita bisa memberikan rekomendasi seseorang ini seseorang ini kompeten atau belum kompeten. Nah, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, era revolusi industri 4.0 ini BNSP sejak 2019 sudah mengembangkan blueprint untuk BNSP Go Digital, karena kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi sejak 2020-2021 pandemi sampai hari ini kita untuk agak tertunda karena anggarannya dipotong untuk membiayai vaksin. Nah, tapi sekarang kita akan mulai lagi. Jadi nanti untuk kegiatan lisensi, untuk lisensi itu bisa melalui elektronik, kemudian pengembangan ruang lingkup, pengembangan untuk pengajuan relisensi, program surveillance, itu semua nanti akan bisa menggunakan digital. Nah, kemudian juga di bagian sertifikasi pengajuan belangko memang kita sudah menggunakan online, tapi ke depan kita sedang mengembangkan sertifikat elektronik. Jadi merangkak kita untuk mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini sedang dikaji. Kemudian nanti pelaksanaan PSKK, kemudian pelatihan ASKOM, RCC dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan digitalisasi. Begitu pula dengan aktivitas di office, kita menggunakan e-office, sehingga dimanapun kita berada bisa dikirim disposisi dari pimpinan. Lanjut. Nah, BNSP juga bisa memberikan izin kepada LSP yang mengajukan sertifikasi jarak jauh atau online. Tapi kita harus pastikan dulu LSP tersebut sudah menerapkan standar asesmen, melaksanakan prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti, terjamin kerahasiaan dan keamanannya, menjamin teknologi aplikasi simulasi digunakan legal dan dapat telusur terhadap bukti kompetensi aksesi, kemudian memiliki sumber daya sertifikasi kompetensi jarak jauh, dan teknologi yang digunakan tidak memberi peluang kepada personil sertifikasi untuk tidak menerapkan penjaminan mutu sertifikasi. Jadi kalau LSP akan mengajukan sertifikasi jarak jauh, BNSP akan memverifikasi lebih dahulu sistemnya dan SOP. Nah, sampai saat ini memang sudah ada 200 LSP yang sudah diberikan izin, tapi ada 4 yang kita cabut izin sertifikasi jarak jauhnya karena pelaksanaan tidak sesuai. Dan kita sedang review sekarang, karena kita ingin sertifikasi jarak jauh ini bukan mempermudah, tapi ini sama standarnya, tetapi menggunakan teknologi. Jadi bukan kalau menggunakan sertifikasi jarak jauh lebih gampang asesmennya, tidak juga. Kita harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip asesmen dan aturan bukti. Lanjut. Nah, BNSP juga melakukan pembinaan pengawasan terhadap LSP terlisensi melalui surveillance periodik. Setahun sekali akan disurveillance LSP, tapi bisa juga surveillance khusus apabila mendapat pengaduan dari masyarakat. Kemudian BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran. Jadi jenis-jenis sanksinya ada, pertama pengurangan ruang lingkup, skemanya kita cabut. Kemudian pembekuan lisensi sementara, bisa setahun, bisa 1,5 tahun. Bisa juga langsung dicabut lisensinya kalau melakukan pelanggaran berat. Nah, tahun 2021 tahun lalu kita mencabut 4 lisensi LSP karena melakukan pelanggaran berat. Jadi ini fungsi pembinaan dan pengawasan. Lanjut.
Kemudian dari sertifikasi Bapak Ibu, ini data per Desember 2021, tapi sampai hari ini jumlah LSP yang terlisensi sudah 2065 LSP. Dari 2065 LSP itu yang terbesar adalah LSP P1, itu 1.500 lebih. Nah, dari LSP P1 ini yang terbesar adalah LSP P1 SMK. Ini mayoritas, karena ada dampak dari Inpres 9 tahun 2016. Kemudian LSP P2 ada 93 sudah bertambah, LSP P3 ada 400-an. Jadi sudah banyak LSP yang terlisensi BNSP. Jumlah asesor 51.000 lebih, master asesor tercatat 114, tapi kita sudah menambah master asesor baru. PUK ada 21.600 lebih, ini dinamis bertambah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lanjut. Nah, BNSP juga melakukan harmonisasi dengan internasional. Kita selalu dilibatkan dalam perundingan jasa di Kementerian Perdagangan melalui mekanisme Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Nah, kita dilibatkan untuk saling pengakuan sumber daya manusia. Kemudian Indonesia Australia ini juga dilibatkan, New Zealand Qualification Authority, kita bekerja sama, kemudian juga dengan ILO, dengan Jepang, dengan ASEAN Productivity Organization kita kerjasama, dan juga untuk ASEAN BNSP sudah cukup aktif ya, kita menginisiasi yang disebut dengan ASEAN Guiding Principle atau ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip panduan ASEAN dalam penjaminan mutu dan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi. Nah, ini ada 6 standar yang harus dipenuhi: standar kompetensi, standar okupasi, standar sertifikasi atau skema, standar asesmen, dan standar edukasi. Jadi kelima standarnya harus kita penuhi dalam rangka kita mendapat kepercayaan dari negara anggota ASEAN lain. Lanjut. Nah, kemudian adalah penjaminan mutu sertifikasi kompetensi. Nah, Bapak Ibu, penjaminan mutu ini sangat penting karena memang BNSP ini fungsinya sebagai penjamin mutu, maka kita juga harus menjamin mutu yang ada di dalam sumber daya sertifikasi, pertama standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini kita perlu, walaupun BNSP dan LSP itu pengguna standar, tapi kita perlu juga memantau standar kompetensi yang ada. Apakah sudah kadaluarsa, apakah standar kompetensi sudah harus dikaji ulang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kemampuan penyelenggara layanan sertifikasi LSP, kemampuan LSP. Nah, kita akan kembangkan LSP ini harus dikelola oleh sumber daya yang memahami sistem sertifikasi. Kemudian kompetensi asesor. Nah, ini kita perlu menyiapkan kompetensi asesor dari seluruh Indonesia. Kemudian kualitas asesmen, ini juga harus kita pastikan kualitas asesmen sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian keyakinan dalam keputusan sertifikasi. Nah, LSP dalam mengambil keputusan sertifikasi ini harus betul-betul melalui satu proses sehingga kita bisa yakin keputusan yang kita ambil itu memang keputusan yang terbaik. Kemudian ketersediaan informasi publik ini juga penting, Bapak Ibu. Kita harus transparan, sekarang di eranya era transparan. Maka dari itu nanti LSP SMK Negeri 1 Samarinda ini, kalau ada semua kegiatan itu harus diinformasikan kepada publik, kecuali yang sifatnya rahasia. Jadi kalau yang lain silakan diinformasikan kepada publik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, BNSP sudah menerbitkan surat keputusan Ketua BNSP tentang penetapan kemasan okupasi bidang sertifikasi kompetensi. Nah, di dalamnya ini adalah salah satunya, ya, lanjut. Nah,
ini salah satunya adalah kita akan mensertifikasi pengurus LSP. Antara lain ada auditor internal LSP, ada 7 unit kompetensi, ketua atau direktur LSP ada 11 unit kompetensi, kepala bidang atau manajer penjaminan mutu ada 18 kompetensi, kepala bidang manajer sertifikasi ada 16 unit kompetensi, kepala bidang atau manajer administrasi ada 17 unit kompetensi, dan administrator LSP ada 8 unit kompetensi. Nah, Bapak Ibu, ke depan kita akan mensertifikasi. Jadi kalau ketua LSP itu akan disertifikasi, karena kita pengalaman dulu ada beberapa LSP satu SMK yang ketua LSP itu tidak paham dengan sistem sertifikasi. Ada juga yang ketua LSP rangkap semuanya. Dia ketua, dia bagian admin, dia bagian sertifikasi, dia bagian mutu. Nah, ini tentu merepotkan kita. Nah, sehingga ke depan kita akan melakukan sertifikasi dalam rangka kita bisa memastikan bahwa sertifikasi yang kita berikan itu sudah melalui proses baik itu di LSP, LSP-nya dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, kemudian juga proses asesmennya mengacu kepada standar asesmen. Lanjut. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kebijakan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, dan tentu kami berharap Bapak Ibu nanti sebagai asesor kompetensi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena asesor itu perannya sangat luar biasa, karena melalui Bapak Ibu lah dapat merekomendasikan seseorang itu kompeten atau belum kompeten. Jadi perannya itu luar biasa dan bisa menentukan orang itu kompeten atau belum kompeten. Nah, sehingga kita perlu memastikan asesor kompetensi itu harus profesional dalam melaksanakan tugasnya dan tidak memihak. Karena jangan sampai kita memberikan rekomendasi kompeten berdasarkan karena kasihan. Karena dia murid saya, kasihan, daripada dia nanti nggak dapat sertifikat, sudahlah kita bikin kompeten aja supaya dia dapat sertifikat. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Atau umpamanya mendapat tekanan dari pimpinan. Umpamanya, ini umpama saja, kepala sekolah atau ketua dewan pengarah itu menitipkan kepada ketua LSP, tolong ini ada anak saya, saudara saya ikut uji kompetensi, tolong ya diluluskan ya, kompeten ya. Nah, sehingga ketua LSP-nya memaksa asesor untuk membuat sebagai kompeten. Nah, ini hal semacam ini tidak bisa terjadi, karena Bapak Ibu, fungsi kita ini adalah penjaminan mutu sesuai dengan Perpres 68 tahun 2022 tadi. Jadi LSP harus bertanggung jawab terhadap setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, bahwa si A, si B yang dinyatakan kompeten itu memang betul-betul kompeten, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti semuanya dinyatakan kompeten, mudah-mudahan. Dan tentu kami berharap bisa menjaga kesehatan selama beberapa hari ini, sehingga nanti di akhir ketika dilakukan uji kompetensi semuanya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, selamat mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Salam kompeten. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.